Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah, guru kimia dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Masa pandemi memungkinkan terjadinya learning loss. Di sekolah kami sekarang sudah melakukan PTM terbatas. Pada PTM terbatas ini, saya sebagai guru kimia agar menanggulangi terjadinya learning loss, maka saya melakukan inovasi dalam pembelajaran di kimia kelas 12. Inovasinya yaitu sapu lidi disco. Siswa aktif pembelajaran upayakan literasi digital, diferensiasi, dan discovery learning. Kenapa dilakukan pembelajaran diferensiasi? Karena siswa pada dasarnya dari latar belakang yang berbeda, dari minat yang berbeda, dan mungkin dari gaya belajar yang berbeda, karena mereka memang unik. Oleh karena itu, maka saya melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga tergali potensi mereka dan melaksanakan diferensiasi terhadap konten maupun produk. Langkah pembelajaran yang saya lakukan, pertama, sebelum pembelajaran saya lakukan dulu tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini adalah untuk melihat apa sih hambatan-hambatan yang dirasakan oleh siswa dalam atau pada saat nanti akan pembelajaran. Nah, tes diagnostik ini saya lakukan dengan yaitu non-kognitif. Jadi bentuk pertanyaan-pertanyaan yang non-kognitif. Kemudian setelah itu karena diferensiasi, maka sebelumnya saya menggali potensi siswa dengan cara memberikan Google Form ke mereka, kemudian saya data, yaitu melihat dari persiapan belajar mereka, minat belajar mereka, profil belajar mereka seperti apa. Nah, nantinya yang akan saya lakukan dalam pembelajaran yaitu mendiferensiasikan baik dari segi diferensiasi proses, konten, ataupun produk. Kemudian dalam pelaksanaan saya juga melaksanakan pembelajaran sosial emosional, yaitu memberikan video kepada mereka tentang kejadian-kejadian yang berhubungan di dalam lingkungan sekitar, yaitu diambil dari YouTube, keadaan pandemi, sehingga mereka akan menimbulkan kepekaan. Jadi pada saat pemberian YouTube tadi saya minta mereka menanggapi. Kemudian juga searching di YouTube tentang aplikasi dari sel elektrolisis, yaitu penyepuhan. Jadi mereka bisa melihat berbagai macam penyepuhan, terutama penyepuhan emas di YouTube. Untuk menerapkan pembelajaran prinsip Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus mengajak bermain kepada siswa, saya juga mengajak anak-anak untuk mengisi kuis berupa dengan menggunakan Kahoot, sehingga diharapkan mereka selain kita bisa gali sampai sejauh mana pengetahuan yang sudah dimiliki, tapi juga kita mengajak bermain sehingga anak rileks dan menyenangkan. Pembelajaran diferensiasinya saya lakukan dengan mereka diberikan pada saat memulai pembelajaran, mereka sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka, yaitu ada yang suka TIK, ada yang suka menulis gitu, seperti itu. Dan sehingga pada saat mereka membuat laporan pun produknya itu ada yang mempresentasikan dalam bentuk video gitu, karena praktikumnya divideokan. Kemudian ada juga dalam membuat infografis, ada juga dalam membuat artikel. Dan discovery learningnya, karena memang saya melakukan sintak-sintak discovery learning. Literasi digitalnya banyak sekali yang saya gunakan tadi ya, selain menggunakan Kahoot, kemudian YouTube, kemudian juga saya mengarahkan kepada siswa pada saat pembelajaran menggunakan rumah belajar laboratorium maya. Jadi sebelum praktikum gitu ya, nyata di lab, pada saat pembelajaran itu mereka juga searching di internetnya, yaitu rumah belajar. Jadi tahu proses di laboratorium maya itu tentang sel elektrolisis, seperti itu. Untuk literasi numerasi saya melakukan
atau memberikan anak-anak berupa evaluasi penilaian, di mana di sana ada soal yang tentang sel elektrolisis sehingga mereka bisa menginterpretasikan data tersebut baik dari segi angkanya, kemudian juga dari segi gambar dan lain-lain. Demikianlah inovasi pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran kimia kelas 12 pada sel elektrolisis untuk mengatasi learning loss baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun miskonsepsi pembelajaran. Semoga inovasi pembelajaran yang saya lakukan ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi semua guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.